Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Nur Fajil Fatailah. Nah, saya adalah mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan NIM 400, 403, 256, 30057. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan bahasa C++. Nah, untuk pertemuan kali ini sendiri, ini kita membahas instalasi Gmake serta pengertian dan manfaat penggunaannya. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Di sini adalah pengertian Gmake. Nah, Gmake sendiri adalah build system generator atau alat yang membuat berkas build dalam kurung Makefile, Project Visual Studio, Ninja, dan sebagainya dari konfigurasi yang ditulis dalam file bernama gmakelist.txt. Nah, Gmake ini bukan compiler ya teman-teman, tetapi membantu compiler bekerja dengan sistem yang seragam dan portable. Analoginya sendiri, Gmake itu adalah arsitek yang bertugas untuk merancang dan membuat blueprint yang sesuai dengan sesuai dengan standar industri. Lalu compiler adalah tukang bangunan yang mengerjakan pembuatan gedung atau bangunannya itu, dan make adalah pelaksanaan kerjanya gitu. Lanjut, fungsi utama Gmake. Nah, Gmake itu sendiri seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, ini bukan compiler seperti GCC atau lainnya, melainkan sebuah sistem build generator. Fungsinya sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca script build. Nah, Gmake ini membaca file konfigurasinya sendiri. Yang paling umum adalah gmakelist.txt. Yang kedua, menghasilkan script build. Berdasarkan file tersebut, Gmake menghasilkan script build seperti makefile untuk make, atau file proyek untuk Visual Studio yang sesuai dengan toolchain dan sistem operasi yang digunakan, seperti pemrograman umum. Ya, seperti itu. Lanjut, untuk manfaatnya sendiri. Nah, inti dari Gmake itu adalah portabilitas dan fleksibilitas. Satu script bisa digunakan untuk semua file yang kita punya, dan Anda hanya perlu menulis satu set file, gmakelist.txt. Nah, dukungan multiplatform. Nah, Gmake sendiri kemudian dapat menghasilkan build system yang benar untuk hampir semua compiler dan lingkungan pengembangan utama seperti GCC, Clang, Visual Studio untuk Windows, dan Xcode untuk macOS. Dengan kata lain, Gmake bertindak sebagai perantara yang memungkinkan Anda untuk menggunakan satu instruksi build yang sama, namun dapat dibangun di berbagai sistem yang berbeda dengan toolchain yang berbeda pula. Lanjut, di sini ada alasan mengapa kita menggunakan Gmake. Yang pertama adalah portabilitas lintas platform. Nah, satu Gmakelist dapat digunakan di Windows, Linux, dan macOS. Oleh karena itu, ini menciptakan efektivitas dan portabilitas yang sangat guna bagi kita programmer untuk menghemat waktu dan pikiran untuk tidak repot-repot kita menjalankan compile atau mengcompile file secara satu-satu. Lanjut, ada manajemen project modern, yaitu mengelola banyak file sumber seperti library eksternal dan konfigurasi compiler. Selanjutnya ada integrasi dengan IDE, yang mana ini untuk Gmake sendiri sudah didukung oleh Visual Studio, Client, VS Code, Qt Creator, dan lainnya. Yang terakhir adalah menyederhanakan build, karena dengan menggunakan Gmake ini kita menghindari penulisan makefile manual yang mudah salah dan sulit dipelihara. Lanjut, ini saya di sini sudah memasuki tahap download Gmake. Untuk mendownloadnya sendiri kita bisa mengunjungi laman https://gmake.org/ ya. Bisa di sini bisa dilihat. Bisa juga kita langsung search Gmake, maka akan langsung muncul di mesin pencarian Google Anda. Lalu di sini kita pilih untuk yang x64 installernya, kita download. Lanjut, kita menginstal compilernya di msys2. Nah, di sini kita ketikkan komen pacman ini strip ini, ya pokoknya ini komen ini kita klikkan ke msys msys kita klikkan seperti ini ya. Kita buat seperti ini. Lanjut, kita install Gmake di msys2. Nah, di sini kita bisa lihat komennya adalah ini, bisa kalian atau kita paste aja seperti itu. Lanjut, di sini kita juga harus menambahkan ekstensi Gmake Tools di VS Code-nya. Ini kita cari saja ya untuk Gmake-nya di ekstensi ya. Untuk langkah-langkahnya mungkin bisa lebih lanjut di VS Code.
Nah, lanjut ini untuk alur build-nya. Ini show all command, control plus shift plus P di sini bisa dilihat ya. Ini untuk alur kita setting Gmake itu. Nah, sorry, kita membuild menggunakan Gmake. Nah, ketika Gmake quick start, kita pilih Gmake quick start seperti itu. Lanjut kita akan beri nama project untuk Gmake-nya sendiri seperti ini, coba Gmake, yang artinya untuk nama filenya adalah coba, dan kita menggunakan Gmake. Kita membuat file menggunakan Gmake seperti itu. Lalu kita pilih C++, lalu kita pilih executable, dan kita select all seperti itu. Lanjut enter saja, di add a new preset. Next kita create from compiler. Nah, jadi di sini bisa pilih yang ini untuk tahapan compilernya. Lanjut pilih UCRT 64, pastikan sudah terinstall Gmake seperti itu. Ini bisa dilihat, kita pilih yang berarti pilih yang nomor 3 ya teman-teman. Seperti itu. Sorry, nomor 4 ya. 4 dan 3. Seperti itu ya. Lanjut. Kita tekan enter. Dan kita klik build. Maka akan langsung menghasilkan file. Seperti itu. Lanjut kita klik play. Nah, maka di sini ketika kita sudah play, maka Gmake berhasil membuat file coba.exe ini ya. Ini file yang bisa dieksekusi, yang tereksekusi seperti ini. Lanjut kita buka filenya di Explorer, klik direktorinya dan ketikkan cmd, enter, ketikkan coba.exe atau sesuai nama project yang sudah tadi kalian buat seperti itu. Jadi kita juga punya buat aplikasi kalkulator dengan Gmake di sini. Jadi untuk promnya seperti ini, bisa kita langsung masukkan ke AI Copilot yang ada di sebelah sini. Lanjut kita bisa langsung menjadikan filenya .exe dengan ekstensi .exe ya, seperti itu. Nah, oke, mungkin sekian dulu untuk penjelasan video kali ini. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Oke, sekian dari saya. Signing out.